Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Novan Cahyono, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi kali ini saya akan membahas tentang resuman kuliah umum Fakultas Pertanian UM Jember dengan tema agroinovasi di era 4.0 untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. Dengan dosen pengampu Fevi Nurdiana WMP. Dan dengan para pemateri. Yang pertama, Dr. Ir Muhammad Azmi DSS sebagai dosen Fakultas Pertanian UM Jember, dan pemateri kedua Profesor Dr. Ir Gembok Priyatmo sebagai Direktur Pandawa Kencana. Dan materi yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Azmi tentang revolusi industri 4.0 terjadinya sejak 50-an terus berkembang secara vertikal dan horizontal. Poin yang kedua dimulai dari mesin uap kereta api sampai mesin penggerak turbin. Poin yang ketiga memasuki revolusi industri 4.0 semua berubah secara dramatis. Dan poin keempat, terdokumentasi pertukaran data terkini. Jadi terdapat 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Poin yang pertama, interoperabilitas, kesesuaian. Mesin, perangkat, sensor, dan manusia mampu berkomunikasi antara satu dan lainnya. Poin yang kedua, transparansi informasi. Sistem informasi mampu menghasilkan salinan dunia fisik secara virtual. Dan poin yang ketiga, bantuan teknis. Dan poin keempat, keputusan mandiri. Kemampuan sistem siber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas mandiri. Titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi yang terjadi pada tahun 2025 meliputi yang pertama, 10% pakaian yang manusia gunakan terhubung ke internet. Apoteker robot pertama di Asia. Mobil cetak 3G pertama dalam produksi. 5% dari produk konsumen dicetak dalam 3G. 90% dari populasi dengan akses reguler internet. Mobil tanpa pengemudi, populasi 8% dari semua mobil di dunia. Transportasi pertama dari hati yang dicetak 3G. Lebih dari 25% lalu lintas internet ke rumah untuk peralatan dan perangkat. Akan ada kota pertama penduduk lebih dari 50 orang tanpa lampu lalu lintas. Mesin AL pertama pada Dewan Direksi Perusahaan. Dan materi yang kedua yang disampaikan oleh Profesor Dr. Gembok Priyatmo, Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Menyongsong dan menghadapi era demokrasi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang diproduksi. Di samping itu, impor akan mengurangi cadangan devisa negara dan impor sangat mempengaruhi kedaulatan pangan suatu bangsa, serta kita akan mengalami ketergantungan pada negara lain sehingga negara lain secara politis akan menekan negara imporir. Untuk mencapai negara berkedaulatan pangan maka diperlukan perubahan drastis sebagai berikut. Yang pertama, karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. Poin yang kedua, ekonomi
Building yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, diantaranya dibentuk ekonomi kreatif. Poin yang ketiga, education. Building yaitu membangun dan mencermati dalam hal usaha tani. Yang keempat, teknologi building yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna, murah, dan mudah operasionalnya. Untuk menyukseskan program kedaulatan pangan, pemerintah penting sekali melakukan program berikut. Yang pertama, program perbaikan penyuburan tanah dengan manajemen yang baik, optimalisasi gen lokal, pemanfaatan lahan tidur yang sudah dikuasai oknum maupun yang belum. Yang keempat, perubahan politik dan kebijaksanaan, peraturan perundang pertanian lebih mendukung petani atau pelaku bidang pertanian. Dan yang terakhir, ini adalah suatu bukti jika saya mengikuti seminar. Jadi burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.